وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Masa saya itu di pusat itu, saya disidang mulai jam 8 sampai jam 4 sore katanya. La haula wala quwata illa billah. Satu gelas pun minuman tidak ada. Yang nyidang itu gantian 4 orang apa 5 orang, saya kurang jelas. 4 atau 5. Dia sendiri satu persatu dinasihati, diceramai, tapi toh ujungnya tidak diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan yang cerah kali ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul, kita bisa saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling berwasiat di dalam kebenaran, saling berwasiat di dalam kesabaran. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Banyak saya melihat komenan-komenan ataupun ucapan-ucapan yang didengar kawan-kawanku dari Jogem kepada para mantan. Ucapan-ucapan yang pernah dilontarkan sebagai ucapan ajaib jika berkomunikasi dengan mantan atau JRK. Apa itu? Tak lain adalah dia harus mengatakan, bertaubatlah kamu. Nah, bertaubatlah kamu. Kamu harus taubat. Kamu kudu tobat, awakmu kudu tobat, balik ning jamaah, awakmu kudu tobat. Dan tidak sedikit harapan-harapan para keluarga kita, maksudnya sebagian yang masih bijak, artinya yang bijak itu menyikapi kita dengan secara kekeluargaan, tetapi dia masih tersangkut syubhat, dia juga menyarankan, mbok yo tobat. Nah, ayo tobat neh, ayo balik meneh. Itu masih bagus, berarti artinya masih menjalin kekeluargaan, tidak memutus kekeluargaan, tapi dia mengatakan ayo tobat, ayo ngaji meneh, ayo balik meneh. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Lalu ada lagi kemudian di mana-mana disiarkan, kemudian di mana-mana digembor-gemborkan bahwa JRK atau para mantan sudah banyak yang bertaubat. Nah, jadi dengan narasi-narasi yang berurutan, dengan narasi-narasi step by step, yaitu mengajak keluarganya untuk kembali taubat lagi, maka statusnya dinaikkan. Informasinya dibuat lebih seru, yaitu apa? Yaitu bahwasanya banyak sekarang JRK sudah merasa getun, merasa ditipu, apalagi merasa tidak ada peramutan, tidak ada perawatan, tidak ada peramutan, tidak ada kekompakan, dan lain sebagainya. Akhirnya dia memutuskan kembali lagi. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Tujuannya bagus, ucapannya bagus, lembut, tetapi apa yang dimaksudkan sangat salah menyalahi aturan-aturan syariat. Apa yang dimaksudkan bertaubat dari Jogem kepada mantan, dari Jogem kepada para JRK, yang dimaksudkan untuk bertaubat, apa yang dimaksudkan itu? Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, tak lain adalah untuk kembali kepada mereka. Kembali kepada mereka. Lalu bagaimana prosedur taubatnya? Prosedur taubatnya adalah mereka mengakui kesalahannya, bahwa selama ini dia menentang keimaman, menentang jamaah, bahkan membuat merongrong jamaah lagi. Lalu biasanya yang sudah-sudah, hal seperti itu tidak akan diterima. Walaupun kita menjilat mereka, walaupun kita sampai ampun, tetap tidak diterima. Kenapa? Karena ini permasalahan akidah bagi mereka.
Karena kamu sudah menanamkan akidah. Akidah itu sudah, ya sudah, pokoknya kamu diterima dalam jamaah. Dalam jamaahnya maksudnya, tetapi tidak boleh menjadi apa-apa. Dan terus dipantau, dan terus dipantau. Biasanya seperti itu. Ada lagi yang lebih keras lagi. Misalnya, kawan-kawan yang sudah beramar ma'ruf, sudah mempengaruhi, dianggap mempengaruhi jamaah-jamaah, maka suruh mencari. Kemudian disuruh kembali lagi sebagai kifaratnya. Jadi proses taubatnya itu adalah kita menulis kesalahan, lalu kita serahkan ke pusat, lalu barulah kita akan disidang di situ. Katanya yang sudah pernah. Toh akhirnya pun biasanya yang sudah bertobat pun akhirnya juga keluar. Kenapa? Karena diingat-ingat atau setelah dijalani, dia juga tidak mendapatkan apa yang diinginkan, tetap dihinakan, tetap dihancurkan harkat martabatnya. Lalu tetap apa istilahnya? Tetap asor gak oleh dapuan meneh, tidak dapat dapuan lagi. Masyaallah muslimin, hafizakumullahu ta'ala, sungguh membingungkan memang ajaran seperti ini. Satu sisi dia mengajak kita bertobat kembali kepada mereka, satu sisi setelah bertobat misalnya pun, dan itu ada tapi akhirnya keluar juga, dan itu orangnya cerita kepada saya sendiri. Masa saya itu di pusat itu saya disidang mulai jam 8 sampai jam 4 sore katanya. La haula wala quwata illa billah. Satu gelas pun minuman tidak ada. Yang nyidang itu gantian 4 orang apa 5 orang, saya kurang jelas. 4 atau 5. Dia sendiri satu persatu dinasihati, diceramai, tapi toh ujungnya tidak diterima. Ini tobat model apa ini? Saya kurang tahu ini. Padahal Allah aja menerima taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang benar, yang baik. Ya. Lalu golongan ini seakan-akan mengajak. Karena itu seperti itu. Pokoknya disuruh tobat. Jangan mengatakan kata-kata yang lain kecuali kamu harus bertobat. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Itulah ajaan-ajaan yang sesuatu yang dibangun atas kebatilan. Dia akan selalu mengalami sesuatu yang buntu. Satu sisi dia dia mengajak tobat kita, tetapi satu sisi dia tidak mau menerima tobatnya. Misal seperti itu. Lalu dikembor-kemborkan ke sana kemari bahwa mantan-mantan itu sudah banyak yang tobat. Hanya satu pertanyaan, siapa dan di mana? Dua berarti ya. Siapa dan di mana? Yang tobat itu siapa, di mana? Kalau yang bunglon, kalau saya boleh membuka, kalau saya boleh bercerita misalnya, afwan bagi yang bunglon-bunglon, wah luar biasa itu. Yang menelpon saya, yang zoom saya, yang ada pertemuan zoom itu ada, khusus bunglon itu ada. Kalau saya buka dapuannya ini, wah itu lumayan itu. Saya tidak mengadu domba, itu fakta. Dan saya sudah melakukan itu. Saya sudah berhubungan, saya sudah mendapat WA puluhan, bahkan mungkin ratusan. Ustadz, kami masih di dalam, dapuan kami seperti ini. Kami menyimak video jenengan, kami menyimak video antum, alhamdulillah tercerahkan. Alhamdulillah, walaupun sedikit-sedikit akhirnya saya terbuka. Akhirnya saya membuka video-video yang lain, ternyata sama penjelasannya. Nah, kalau itu saya buka dan itu ada, orang-orang mana itu ada semua. Insya Allah enggak saya buka. Karena memang untuk maslahat. Agar beliau juga akan bisa menentukan sikapnya sendiri. Agar beliau bisa menentukan sikapnya sendiri, dan insya Allah mereka sudah nggak betah juga di dalam itu banyak sekali. Nah, kalau diisukan kalau di luar seperti ini, seperti bahwa para mantan-mantan telah kembali untuk bertobat lagi, maka cuma saya bertanya siapa dan di mana. Tetapi kalau setiap hari kita dengarkan telah bunglon ditemukan akhirnya diusir. Nah, hari ini ada bunglon ditemukan akhirnya dimaklumat. Hari ini ada bunglon akhirnya istrinya minta gugatan cerai. Hari ini ada bunglon akhirnya dipecat dari pekerjaan. Itu banyak. Hampir setiap minggu kita mendengar laporan itu. Baru-baru ini aja kemarin itu yang bunglon itu suaminya yang di perantauan, lalu istrinya ya juga bunglon tapi di rumah. Akhirnya konangan, akhirnya ketahuan. Akhirnya bagaimana usahanya supaya dipisahkan dari
suaminya. Padahal sudah pisah. Suaminya di perantauan kok ya. Suaminya di perantauan, istrinya di rumah, itu bagaimana supaya dipisah? Artinya aksesnya supaya diceraikan dan lain sebagainya. Alhamdulillah kawan-kawan yang di Solo ini akhirnya terus ya membantu ta'awun bagaimana supaya tetap terjaga, istrinya tetap dalam akidah yang benar, lalu suaminya juga di sana tenang dalam beribadah, dalam hijrahnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Sampai saat itu kemudian dia membuat status di Facebooknya, di Facebook umum itu, di grup-grup kabupaten itu, sampai akhirnya sama adminnya dihapus. Kita disuruh membantu untuk untuk menjawab, karena di situ banyak warga-warga juga banyak. Ada 2 kabupaten yang dikirimi status itu. Akhirnya kita juga para mantan untuk itu, untuk membantu komennya. Akhirnya sama adminnya kemudian dihapus. Masyaallah muslimin hafizakumullahu ta'ala. Harapan mereka agar kita kembali dari keluarga kita, mungkin keluarga kita itu keluarga besar kita itu memang baik. Tapi penyenangan semua yang sudah menjadi hijrah ini, yang sudah hijrah, saya katakan taubat Anda tidak akan diterima. Toh ngapain? Tobat Anda tidak tobat sesuai dengan syariat. Tobat itu kepada Allah. Bukan tobat kepada manusia, menulis surat kemudian antum menyerahkan harga dirinya ke, misalnya itu sesuatu yang jelek, Anda menyerahkan aib Anda kepada orang-orang yang tidak mengerti agama. Itu misalnya jelek. Apalagi hijrah dari takfiri yang dulunya mengkafirkan orang kemudian tidak. Dari ashabiyah yang dulunya menganggap golongannya yang paling benar. Tidak. Dari taklid yang dulunya manut Pak Yai, jadi Bapak Imam, sekarang tidak. Lalu Anda taubat. Apa? Surga itu milik Allah, bukan milik Bapak Imam. Surga itu milik Allah. Beliau juga minta surga dari Allah. Minta surga kepada Allah. Ya. Jadi kita jangan terkecoh, jangan resah dan lain sebagainya. Kita tetap kuatkan hijrah kita tetap semangat dalam berdakwah. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Salam akal selamat, salam akal waras, salam akal sehat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar